Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada imam orang-orang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segenap keluarganya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah wahai saudaraku, kita wajib menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus menjalankan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi syahadat, saksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menaati beliau sallallahu alaihi wasallam dan dengan dibarengi perintah taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Dan banyak contoh yang lain. Di samping itu, perintah tersebut disampaikan dalam bentuk tunggal, tidak dibarengi dengan perintah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasul la faqad ata Allah." Artinya, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul takut jika hatinya ditimpa fitnah, cobaan atau azab yang pedih. Artinya, maka hendaklah mereka takut jika hati mereka ditimpa fitnah, kekufuran, nifak, bid'ah, dan azab yang pedih di dunia. Baik berupa pembunuhan, had, dan pemenjaraan, dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan dan perintah dan menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu bentuk, sebagai sebab seorang hambanya mendapat kecintaan Allah dan diampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, niscaya ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu petunjuk dan mendurhakainya sebagai suatu kesesatan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ati'uhu tahtadu. Dan taatlah kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Jadi wahai saudaraku, kita wajib menaati dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh membenci sunnah-sunnah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, nah maka ia tidak termasuk dalam golonganku. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau yang mengganjal hati para sekalian, mohon dimaafkan. Semoga Allah memberikan kita selalu taufik dan hidayahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.